Di depan kanan ada kantor Wali Nagari Cubada di Kecamatan Duokoto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Dan arah ke dalam dari simpang Pasar Cubada. Dan kita mengarah ke kiri dan mengarah ke panti. Halo rekan-rekan sobat semua, Sarato Dun Sanak Minang Kasadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Jalan Nagari Minang. Saya harap rekan-rekan sobat semua Sarato Dun Sanak Minang Kasadonyo dalam keadaan sehat, dilindungi dalam kebaikan, diberikan rezeki yang berkah, serta dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan perjalanan di salah satu nagari yang terdapat di Kecamatan Duokoto, yakni Nagari Cubada, yang mana Cubada adalah sebuah nagari yang terdapat di Kecamatan Duokoto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia. Di perjalanan sebelumnya kita juga sudah lewati sebagian nagari Cubada ini, yang mana berawal dari nagari Simpang Tonang. Jadi di Kecamatan Duokoto ini ada dua nagari, yakni nagari Simpang Tonang dan nagari Cubada yang sedang kita lewati. Perjalanan kita ini adalah kelanjutan perjalanan yang berawal dari Pasaman Barat, tepatnya dari Padang Tujuh atau salah satu jorong yang terdapat di nagari Awukuniang, yakni Pasar Padang Tujuh, mengarah ke Kajai, dari Kajai mengarah ke Talu, dan dari Talu mengarah ke Nagari Sinurui, dan dari Nagari Sinurui mengarah ke perbatasan Kabupaten Pasaman Barat dengan Kabupaten Pasaman, yakni mengarah ke Nagari Simpang Tonang dan Nagari Cubada. Jadi dari Nagari Cubada ini nantinya kita akan mengarah ke Nagari Panti, dan pastinya kita akan melewati Kelok Patah Kuburan Duo menjelang Panti, atau di jalur lintas tengah Bukit Tinggi Medan. Jadi menjelang Panti tentunya kita akan dihadapi tantangan jalan yang berbelok-belok dengan hutan serta jurang yang sangat dalam. Salah satunya Kelok Patah Kuburan Duo menjelang Panti. Di jalur ini pastinya juga dilewati beberapa bus seperti bus PMP, bus Family, bus Almas, juga bus Pastra yang dari Ujung Gading mengarah ke Riau, dan pastinya juga bus ALS trayek Ujung Gading Medan, juga bus PMP trayek Panti Ujung Gading, dan beberapa bus lainnya seperti bus Family yang arah dari Bukit Tinggi ke Simpang Tonang, juga beberapa bus-bus lainnya antar kota dalam provinsi. Jadi Nagari Cubada ini merupakan salah satu nagari yang terdapat di Kecamatan Duokoto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, Nagari Cubada ini memiliki ciri khas tersendiri, yakni dengan memakai adat Sumando dan berbahasa Mandailing dengan logat khas Kenen. Jadi perjalanan kita dari Nagari Cubada ini mengarah ke Panti atau ke lintas tengah Bukit Tinggi jalur Medan. Seperti nagari-nagari lainnya, di Nagari Cubada ini pastinya juga memiliki beberapa jorong yang di video sebelumnya juga sudah kita jelaskan atau kita terangkan beberapa jorong yang terdapat di Nagari Cubada ini. Di antaranya
Jorong Tigo Muaro, Jorong Tanah Putih, Jorong Bandar Mas, juga terdapat Jorong Harapan Rakyat, Jorong Hulu Pasaman, Jorong Air Mancur, Jorong Sungai Jernih, Jorong Padang Pembangunan, Jorong Sinua Guan, juga terdapat Jorong Pembangunan, Jorong Batang Tur, dan Jorong Sentosa. Jadi ada beberapa jorong yang kita lewati dan sebagian jorong tidak kita lewati karena beberapa jorong yang terdapat di Nagari Cubada ini di luar jalur yang sedang kita lewati. Jadi Nagari Cubada ini di posisi utara berbatasan langsung dengan Nagari Simpang Tonang yang masih di Kecamatan Duokoto, Pasaman. Di bagian barat berbatasan dengan Nagari Rabi Jonggor, Pasaman Barat. Nagari ini belum kita lewati ya, karena posisinya di luar jangkauan lintas Pasaman Barat dengan Panti. Di bagian selatan Nagari Cubada ini berbatasan dengan Nagari Sinurut yang sudah kita lewati di video sebelumnya, yang arah dari Talu mengarah ke perbatasan Pasaman Barat dengan Simpang Tonang. Dan di sebelah timur Nagari Cubada ini berbatasan dengan Nagari Panti yang pastinya akan kita tuju dari posisi saat ini. Sebelum perjalanan kita lebih jauh, selain perjalanan ini, rekan-rekan sobat semua, Saratu Dun Sanak Minang Kasadonyo juga bisa melihat perjalanan kita di nagari-nagari lainnya di Sumatera Barat ini. Di antaranya nagari-nagari yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, juga nagari-nagari yang terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, juga nagari-nagari yang terdapat di Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Tanah Datar, yang pastinya juga nagari-nagari yang terdapat di Kabupaten Agam, juga nagari-nagari yang terdapat di Kabupaten Pasaman Barat dan Pasaman Timur. Selain itu, rekan-rekan sobat semua, Saratu Dun Sanak Minang Kasadonyo juga bisa melihat suasana perjalanan kita di kota-kota yang terdapat di Sumatera Barat ini, di antaranya Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kota Bukit Tinggi, Kota Batu Sangkar, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, serta kota-kota lainnya yang terdapat di Sumatera Barat ini. Semoga salah satu kota atau nagari yang pernah kita publikasikan di channel kita ini, salah satunya nagari atau kota rekan-rekan atau Dun Sanak Minang yang ada di Sumatera Barat ini, atau mungkin yang sedang berada di perantauan. Karena emang masyarakat Minang ini pada umumnya banyak yang merantau ke luar kota atau mungkin ke luar provinsi dari Sumatera Barat ini, diantaranya ke Riau, ke Jambi, ke Bengkulu, Palembang, ke Aceh juga, ke Medan, juga masyarakat Minang yang merantau di Pulau Jawa, bahkan mancanegara seperti Australia, Singapura, Malaysia, dan negara-negara lainnya. Jadi di depan udah terlihat penampakan Kelok Patah Kuburan Duo dengan suasana yang sangat mencekam. Bagian kiri kita dan di depan, di bagian kiri depan jurang yang sangat dalam, dan di sekeliling kawasan Kelok Patah ini terlihat terdapat hutan yang sangat lebat yang terdapat di Kecamatan Panti atau di jalur lintas Pasaman Barat arah Panti. Jadi inilah penampakan Kelok Patah
Kuburan Duo dengan suasana yang sangat mencekam. Di bagian kiri depan jurang yang sangat dalam serta dikelilingi kawasan Kelok Patah ini. Inilah penampakan Kelok Patah Kuburan Duo dengan suasana yang sangat mencekam. Bagian kiri depan jurang yang sangat dalam dan di sekeliling kawasan Kelok Patah ini terdapat hutan yang sangat lebat. Tidak jauh dari titik Kelok Patah ini terdapat dua kuburan yang berdampingan. Konon semasa lalu ada dua orang yang beraktivitas mencari kayu hutan di area hutan Panti. Karena saling berebut lokasi pencarian, karena saling berebut lokasi pencarian kayu, kedua orang tersebut bertengkar dan akhirnya saling membunuh, dan kedua jasad pencari kayu hutan tersebut dimakamkan oleh masyarakat yang tidak jauh dari lokasi Kelok Patah ini. Dan dari situlah Kelok Patah ini dinamakan Kelok Patah Kuburan Duo Panti, karena di Kelok Patah ini terdapat dua kuburan pencari kayu di masa lalu yang saling sekitar Siko. Jadi itulah rekan-rekan perjalanan kita di Nagari Cubada mengarah ke perbatasan Panti, dan kita juga melewati Kelok Patah Kuburan Duo, yang mana Kelok Patah Kuburan Duo salah satu Kelok Patah yang sangat ekstrim di Sumatera Barat. Jadi perjalanan selanjutnya rekan-rekan sobat semua bisa ikuti sampai kapan perjalanan kita ini hingga ke Bukit Tinggi. Dan akhir kata saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
penting kerjanya Pak. Mereka kerjanya minta duit. Nak kada nasi na. Ibu rimbo peti. Có cái lộ à. Memang tak bisa, tak putih ya, LS sudah dah. Gua mesti atrek mundur ke belakang sa kira 30 cm itu balik ya. Kalau kemarian ya tak menekui ada belakangnya, sudut belakangnya, tak bisa jalan dah.